tahu prinsip-prinsipnya kemarin dari media. Itu ada 3 yang dialih mediakan. Yang pertama itu teks. Teks itu udah Bapak jelaskan kemarin. Teks itu dalam bentuk media dokumen, teks, foto, peta. Nah itu udah Bapak jelaskan tentang bagaimana PDF, Word dan lain sebagainya, JPEG, resolusi, terus apa namanya format filenya, dan yang ini apa namanya bitnya berapa bit? Karena kalau di komputer itu biasanya berapa bit? Tahu nggak bitnya? Bit itu resolusi yang diterima, bukan resolusi, apa namanya? Bit itu kekuatan dari laptop, kekuatan layar ya, LCD laptop itu. Kan ada yang 34 bit, ada yang ada 32 bit, ada 64 bit. Anda kalau ceknya di sini nih. Mana ya? Kalau kita install harus 32 bit, harus 64 bit. Kadang-kadang nggak kebuka tuh kalau di installnya hanya 60 semuanya. DXD aja coba Bapak. Nah, ini resolusinya nanti Bapak jelaskan. Ini nih ada Windows 11 Room 64 bit ya. Jadi kalau 64 bit ini semua aplikasi itu harus 64 bit, nggak bisa 32 bit ya. Kalau kenapa Anda kalau install aplikasi ditolak? Karena nggak matching. Sedangkan layanan media yang ada di komputer atau di laptop itu 64 bit, Anda install aplikasi dengan 32 bit, jadi nggak nyambung, jadi nggak connect medianya ya. Kalau di sini 32 bit, maka semuanya harus 32 bit. Kalau di sini 64 bit, maka semuanya 64 bit. Ada sih dijelaskan, cuman Bapak bagi aja itu apa namanya? PDF. Ini apa PPT-nya. Nah, selanjutnya di resolusi. Saya foto Bapak dulu. Ini banyak amat nih. Apa itu? Tugas ukur itu. Negara. Sistem informasi akademik. Nah, display setting ini resolusinya ya. Nih. Nah, ini resolusi ya. Kalau di layar Anda kan sering menggunakan itu resolusi yang ini medium, small, icon. Nah, di sini ada resolusi layar. Display setting personalized. Nah, kalau yang ini, kalau yang tidak 64 bit, yang 32 bit, Anda pakai foto gambar dia akan jadi lemot. Nah, karena 32 bit itu terkhususnya itu gimana ya? 32 bit itu hanya untuk media-media jadul. Kalau 64 bit ini media-media terkini yang bisa diakses. Jadi kalau mau install nantinya pakai yang 64 bit. Nah, display setting. Resolusi gambar ya. Nah, ini resolusi gambar. Jadi resolusi gambar ini per dot itu semakin kecil semakin cekas. Kadang-kadang kita ngeprint foto pas digedekan foto-foto, kita ambil foto nih, track di foto ya dengan apa namanya resolusi biasa, lalu kita ambil ukurannya bukan 3x4 tapi 6x4 dia pecah.
Karena memang resolusi awalnya bukan untuk media keseluruhan, dia hanya dikhususkan untuk 3 kali lipat. Maka pas digedekan dia kurang. Apalagi kalau Anda ngambil foto-foto yang ada di Google. Foto-foto di Google itu kadang-kadang dikunci, resolusinya yang dikunci. Ya. Kenapa resolusinya dikunci? Supaya Anda tidak boleh mengcopy paste hak cipta orang. Ya. Kecuali yang free. Coba Anda cek di Google. Di Google Anda cek JPEG. Itu resolusinya kecil semua, nggak ada yang besar. Nah, contohnya gimana Pak? Contohnya orang meninggal hilang. Gambar saya apa namanya, perpustakaan. Bosannya no Jess. Aku gambar Prabowo. Mas Saroni. Baik, bukan cek ya ke Mas Saroninya. Saroni. Oh iya, masalah Mas Saroni namanya itu penulis. Kita ambil di gambar ya. Nah ini kecil semua, itu ada ukuran bitnya ya. Aduh dikasih aja. Yang pink Pak. Astagfirullah. Nah yang di sebelah ini ukurannya. Nah ukuran resolusi. Jadi kalau Anda cari ukuran resolusi yang di bawah 280 masih ratusan itu kecil semua, nggak bisa jadiin cover. Makanya Anda cek yang free di sininya, cover untuk yang free itu resolusinya besar. Jadi pas waktu Anda pindahkan nggak pecah. Ini sengaja dikunci oleh pemilik gambar. Kenapa? Untuk melindungi hak cipta. Karena sulit itu mendapatkan foto beginian. Ya, foto salah dikit. Aduh, malam Bapak Ping ya. Kamu bayarkan. Jadi salah mau ini ya, pulang waktu pembantu lah. Coba Pak Heri di sini ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Pak Rizal ya. Muhammad di Saroni. Muhammad Rizal. Nggak ada ya Pak Rizal ya? Nggak, dia nggak masukin datanya ke sini mungkin ya. Pak Resa mana? Si kaset. Resa Restu ya. Restu orang tua. Oh ada. Ini si ganteng kalem. Ya pas foto dianya ya. Dia autornya pas foto. Ini coba berartinya ini. Nah ini udah 1000-an, ini bisa dijadikan. Kalau ini nggak bisa nih, ini ratusan. Ya ratusan, 240. Jadi yang bisa dialihmediakan itu 3 ya Bapak. Pertama media tulisan, dalam media tulisan itu dokumen, cetak, foto, JPEG dan lain sebagainya, peta. Selanjutnya media audio. Audio itu suara ya. Maka ada hak ciptanya, tulisan juga ada hak cipta. Jadi Anda jangan sembarangan nanti copy paste. Maka kita kan ada yang plagiasi, ada yang copyright, itu kan ada ya undang-undang yang mengatur. Ya, tulisan nggak boleh, Anda fotokopi buku Bapak kan nggak boleh. Kalau sudah ISBN-nya nomor arsip itu udah ISBN ya, International Serial Number, nggak boleh difotokopi tanpa izin Bapak. Tapi ada pengecualian dalam prinsip undang-undang. Nah hari ini kita nggak bahas ini ya, kita bahas prinsip dan hukumnya. Nah itu selanjutnya ada audio. Audio kenapa kemarin heboh ya?
KPKP harus bayar royalti. Kan itu ada hak cipta di audio. Ya. Audio kita nggak boleh nge-download sembarangan di apa namanya di media online, ya. Kalau itu masih dilindungi oleh hak cipta. Tapi kadang-kadang ada aplikasi yang bisa mendownload lagu, musik, boleh nggak? Boleh. Yang membayar royaltinya adalah aplikasi tersebut. Dari hasil apa? Dari hasil akun yang kita buka tadi. Mereka mendapatkan kunjungan Anda, hasil dari kunjungan Anda. Biasanya ada iklan. Ya. Mereka mendapatkan royalti itu dari kunjungan Anda, dan mereka membayar royalti juga kepada si pembuat pencipta lagu atau grup band tadi, sehingga tidak jadi masalah. Ada yang bisa di-download, ada juga yang tidak bisa di-download, yang tidak kerjasama dengan pihak-pihak atau aplikasi-aplikasi yang memang khusus untuk download musik. Ya, apalagi kemarin asal membunyikan gitu kan, Anda harus bayar royalti. Bahkan ngaji pun ya bayar sebenarnya royaltinya. Yang nggak bisa itu apa ya? Yang nggak bayar ya kemarin kan ada. Tapi kan itu kan udah dihapus ya akhirnya ya, karena menjadi polemik. Kita dihapus. Sebenarnya berdasarkan undang-undang benar yang meminta royalti itu, karena kan dia digunakan, hasil karya mereka itu digunakan. Itu suara. Yang selanjutnya ada film atau video. Jadi ahli media itu tidak hanya tulisan dokumen, tidak hanya juga record, tapi juga film, video. Di sini Bapak jelaskan juga di sini secara detail sebenarnya ya. Nah ini ahli media gambar, ahli media audio, itu di karakteristik teknisnya juga dijelaskan di sini ya. Ya, berapa bit, format filenya. Format file itu tipe file. Kalau di Word ada tipe filenya, kalau di Google juga ada tipe filenya. Anda kalau lihat di Google kan, pernah lihat di Google ada tipe file? Pernah lah, anggapnya pernah ya. Search Advent contoh ya. Search Advent. Nah ini Search Advent. Penelusuran lanjutnya. Nah, file tipenya juga ada di sini, ya. Seluruh di Google itu ada juga file tipe di sini. Mana ya? Jenis file ya, format apapun. Nah, ini Anda tinggal pilih formatnya. Ya. Di sini juga ada. Bahkan di sini lebih detail ya, kapan waktunya, bahasanya apa saja. Ada juga di Google juga ada di Google secara umum file tipenya seperti itu. Maka tulisnya di sini file tipe kalau di Google itu file tipe. Nah, kalau ada download makalah apapun bentuknya, manajemen perpustakaan, file tipe DOC. DOC mah itu anak ayam. Nah, tipe PDF, file tipe, nah dia langsung ngebentuk ya, file tipe kan. Untuk audio, nah ini karakteristik teknisnya, tadi juga ini media foto, karakteristik teknisnya, resolusi, kedalaman warna, bitnya, udah itu format tipenya, ada 3 resolusi, kedalaman bit, dan format tipe. Kalau ahli media audio itu sample rate, bit depth, dan format file. Nah ini untuk video itu juga resolusi, frame, kodek itu medianya, dan selanjutnya kontainer format filenya, format yang diisi di dalam media tersebut. Nah ahli media film itu scanningnya ya, apa saja ya. Oke. Nanti Bapak share apa namanya PPT-nya. Bapak saya kepikiran kali jalan. Selanjutnya prinsip AMI, prinsip ahli media. Nah, ada prinsip etika di sini. Prinsip etika itu ada 4. Yang pertama keaslian, integritas, transparansi, tanggung jawab terhadap konteks, prinsip moral. Ini penjelasannya ada, ya.
prinsip keaslian, integritas itu. Jadi kalau di dalam ahli media sudah Bapak jelaskan di pertemuan pertama, tidak menghilangkan bentuk atau benda yang wujud benda tersebut, wujud suara tersebut atau wujud gambar tersebut tidak dihilangkan, tidak dikurangi, tidak ditambahkan, apalagi dihilangkan. Itu prinsip transparansi. Nah, apa transparansi itu? Objektivitas apa adanya. Ya, kalau dia gambarnya hitam putih, kan zaman dulu itu kan hitam putih nggak ada warna ya, maka AMI itu harus hitam putih, nggak boleh diwarnai. Maka di Arsip Nasional Republik Indonesia, video-video zaman dahulu itu tidak ada warna. Kalau udah warna itu udah free, udah transformasi ke YouTube, itu ada orang lain yang mewarnai. Ya, dia harus hitam putih. Untuk apa? Untuk menjaga keaslian. Prinsip tanggung jawab terhadap konteks, ya. Prinsip hak moral terkait hak cipta, ini yang paling penting nih. Prinsip hukum dan hak cipta yang paling penting. Karena kenapa? Karena diatur di dalam undang-undang. Kalau Anda lihat buku, itu ada teks aturan undang-undangnya. Buka buku itu, lalu ada tulisan. Mana ya? Bawa buku aslinya. Enggak ada. Ada buku nggak yang Anda bawa? Itu ada hak cipta dan undang-undang di sana. Nah itu hati-hati ya, karena negara kita ini negara hukumnya, maupun negara hukum, tapi hukumnya kita kadang-kadang boleh fotokopi, kadang-kadang nggak boleh. Jadi hukumnya tergantung pesanan saja akhirnya. Banyak nyebutkannya, tergantung kepentingan. Akhirnya semuanya bisa dipermasalahkan. Contoh begini, ingat nggak Pak waktu Pak Abraham Samad ketua KPK? Tahun 2000 berapa Pak Abraham Samad? 2012-13 yang kasus dia masuk ke bikin KTP, dia masuk ke kakak orang, itu dipermasalahkan. Boleh nggak? Padahal itu lazim di kita kan? Ada orang yang datang masuk ke kakak kita bikin KTP, lazim kan? Lumrah. Tapi karena ada kepentingan hukum di dalamnya dipermasalahkan. Anda memfotokopi, mana buku tadi? Nah, ini Anda punya foto buku ya, lalu Anda fotokopi. Lazim kan di kita kan? Biasa kan? Tapi bisa dipermasalahkan. Karena kenapa? Karena ada undang-undang seperti ini. Ada tulisan, Anda baca itu. Hak ciptanya ya. Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Ini masalahnya lain mengutipnya. Biar aku orang teman ngutip. Hah? Dilindungi oleh undang-undang. Tapi kita fotokopi. Salah tuh? Salah, boleh nggak kita fotokopi? Hah? Si, Bapak nanya. Boleh tidak memotokopi? Ini kan ayat di pasal undang-undangnya. Hak cipta dibaca. Hak cipta baca. Hak cipta pada penulis dan melindungi undang-undang. Hak penerbitan pada penerbit Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan Nasional. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Nah, ini ancamannya berapa tahun? Ancaman kurungan minimal 2 tahun, maksimal 6 tahun. Berapa dendanya? 150 juta sampai dengan 1,2 miliar. Kalau Anda, boleh nggak? Apa alasannya? Kalau Anda boleh nggak? Coba lihat dulu. Apa? Logika. Kalau Anda boleh nggak? Fotokopi buku itu. Boleh nggak? Bahana perpustakaan teh. Di perpustakaan bisa fotokopi tuh? Ada yang bisa, ada enggak? Di UI bisa. Mayar 1.000 salman lebih mahal belah. Ini mah 5.000 gitu.
Boleh nggak fotokopi? Mahal. Jadi pustakawan, Bu. Iya skripsi boleh teh abi fotokopi, abi moto atau fotokopi. Coba. Kan Anda pustakawan bakal ketemu. Ya. Pasti. Ada yang mencari referensi, pasti karena minjam nggak mau, tidak ada atau orang luar, ya pasti Anda atau bukunya atau referensinya nggak boleh dipinjam, otomatis Anda fotokopi. Boleh nggak? Boleh. Boleh asal jangan diperjualbelikan. Terus kumaha? Ini poin yang kedua, pengecualian yang diberikan oleh undang-undang penggunaan wajah atau Itu baca. Tadi kan ada pengecualian. Apa yang dikecualikan? apa aja yang dikecualikan. Oh mau nanya? Oke, Bapak dijelaskan. Jadi ada boleh, ada tidak. Ya maksudnya gimana? Kita lihat dulu bentuk karya ilmiah. Ini nyambung dengan bahasa Indonesia Bapak pelajari tadi. Ada 3 dalam karya ilmiah itu. Ya. Ada karya ilmiah untuk perguruan tinggi. Apa saja? Yang Anda pernah rasakan apa? Artikel. Nah itu tugas Bapak ya. Ya kan? Iya. Udah bikin kelompoknya? Udah. Artikel. Terus? Skripsi. Terus? Disertasi. Terus? Tesis. Tesis. Terus? Laporan. Terus? Proposal. Terus? Makalah. Nah itu namanya karya ilmiah perguruan tinggi dan buku-buku daras dosen. Ada disebut dengan karya ilmiah untuk di luar kampus, yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang lainnya. Apa contohnya? Proposal, laporan. Anda kan minta bantuan nih. Ada nih program Kementerian Desa tertinggal, programnya apa? Tentang pertanian, bantuan ini, bantuan itu kan banyak program loh. Anda kan ngajuin proposal, apa aktivisme kan apalah bagian proposal banyak. Pasti ngajuin proposal. Setelah proposal diajuin, pencairan kan? Setelah pencairan kan uangnya dipakai untuk proposal itu. Lalu ada laporan kan? Nah itu namanya karya ilmiah. Ada outcome. Ada juga karya ilmiah dalam bentuk umum. Apa itu? Artikel ilmiah umum, tulisan koran, tulisan majalah, opini konvensional, publik, opini digital, ya. Kan website itu, jurnal itu kan tidak di perguruan tinggi saja, ada jurnal umum yang bukan perguruan tinggi. Jurnal yang bikin jurnal, rumah jurnal kan tidak di perguruan tinggi. Nah itu umum. Anda bikin tulisan di koran Republika, mereka punya template. Nah itu karya ilmiah. Siapa yang sering menulis di koran? Bapak seandainya, Pak Mahi. Siapa lagi yang sering menulis di koran, baik digital maupun konvensional? Apa ada yang pernah menulis di majalah? Di website pernah nulis? Karena banyak bapak kan sering juga nulis di website politik, website sosial, website apa, keagamaan, menulis tentang fenomena yang terjadi saat ini. Nah itu karya ilmiah. Nah karya ilmiah dibagi 3 inilah yang berhubungan dengan hak cipta nantinya. Ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan yang mana? Pendidikan. Jadi karya ilmiah tentang pendidikan. Contoh apa? Skripsi boleh nggak fotokopi? Boleh untuk mahasiswa sivitas akademika itu. Ada yang dikecualikan. Apalagi buku daras. Buku bapak nih buku daras nih. Karena bantuan negara. Buku daras ditulis sama bapak. Skripsi, apa nama? Arsip. Boleh nggak difotokopi oleh Anda? Boleh. Hanya untuk pendidikan apa nama mata kuliah? Boleh dikopi? Boleh. Boleh dikutip? Boleh. Tapi kalau di luar itu baru tidak boleh. Karya-karya ilmiah konvensional yang tidak boleh. Contoh buku-buku yang kayak tadi itu kan bukan buku daras.
Bisa nggak dikutip? Bisa nggak disiplak di fotokopi? Oh, ketangkep. Jadi ada pengecualian di situ. Seperti informasi, ada informasi, keterbukaan informasi publik, ada seluruh informasi publik itu bisa dibuka. Tapi ada pengecualian, tidak semua informasi itu bisa dibuka. Ini kadang-kadang kita demo nih. Demo itu kan karena keterbukaan informasi kurang. Ini program ini lambat nih, dananya berapa nih? Kita kan pengen tahu, ya? Boleh nggak? Boleh, karena ada keterbukaan informasi. Yang nggak boleh dibuka itu apa? Data pribadi. Kesehatan itu nggak boleh dibuka, itu dikecualikan itu. Semua informasi itu harus terbuka, tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Data pribadi, program yang belum selesai itu nggak boleh dibuka. Program nih pemerintah nih, MBG nih kan belum selesai. Kita udah demo minta buka, nggak boleh. Kecuali sudah selesai programnya. Kalau sudah selesai namanya evaluasi, maka dibuka. Mana yang menjadi kekurangan program tersebut. Nah, itu ada pengecualian. Sama sepertinya yang ada di buku-buku karya ilmiah tadi untuk mengalih media, itu nggak semua sembarangan bisa dialih mediakan, kecuali untuk kepentingan negara tanpa seizin pemilik hak cipta. Ada yang disebut dengan hak intelektual. Nggak boleh. Paham nggak? Paham nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Berdasarkan pembagian 3 tadi kata Bapak. Kalau yang umum nggak bisa, tapi kalau yang di kampus boleh tidak? Boleh sepanjang penggunanya untuk kampus. Dari kampus, oleh kampus, untuk kampus. Kecuali dari luar ada kopi untuk kampus, itu nggak boleh. Tapi dari kampus, kan Bapak dapat buku daras, dapat bantuan dari negara, uang 30 juta untuk menyelesaikan buku daras. Buku daras itu buku mata kuliah. Selesai nih, itu boleh nggak Anda kutip? Boleh. Boleh nggak Anda kopi? Boleh. Karena apa? Karena hak ciptanya sudah diambil oleh negara. Tidak ada bantuan. Karena Anda bagian sivitas akademik. Tapi Gunawan Bapak ngejual buku, dibandingin di fotokopi malah lebih mahal. Lebih mahal fotokopi, karena fotokopian satuan. Coba kalau nggak percaya. Kalau Bapak fotokopinya kan banyak. Kalau satuan lebih mahal, 1 lembar 300. Kalau 100 lembar berarti 30.000 cover. Bapak itu ada 280 halaman segini. Kalau dihitung jadi 150.000-an. Tapi kalau dijual cetak hanya 80.000-an. Tapi bukan berarti tidak boleh difotokopi, silakan, karena buku darah. Oke? Jadi kayak kamu jadi pustakawan, kan pustakawan kan boleh ngopi, boleh difotokopi, asal tidak semuanya. Kalau semuanya ditakutkan plagiaris. Plagiarisme itu apa? Ngutip kabeh, ganti ngaran unggul. Ya ambil semua. Itu pernah terjadi tidak? Di mana? Siapa yang mau pernah? Pernah? Di mana? Pernah? Apa yang terjadinya? Pernah nggak? Nanya berapa juga? Pernah nggak terjadi? Pernah. Gimana? 2 tahun 3 tahun yang lalu. 2 tahun. Tapi akhirnya selesai. Boleh itu. Bikin skripsi ganti ngaran hukum. Skripsi orang Malang diambil ganti ngaran itu nggak boleh, copyright itu. Ngeri itu. Namanya kalau mau tahu. 1 dipecat dari kampus mahasiswanya. 2 jarah bayar royalti. Makanya kalau Anda bikin skripsi, apa langkah pertama nantinya untuk plagiasinya? Cek tuh, ambil judulnya, Anda taruh di Google aja dulu. Terus klik enter, ayat tuh saruha sama. Kalau sama berhenti, jangan. Berarti udah ada yang duluin Anda
judul itu. Gampang ngeceknya di Google bebas. Karena nih judulnya tentang manajemen perpustakaan di UIN Bandung. Nah, masukkan ke Google. Anda enter, ada nggak yang sama? Kalau sama, ganti subjek atau ganti objek. Jangan subjeknya perpustakaan, manajemen perpustakaan. Ganti subjeknya kepemimpinan. Kalau juga sama, ganti objeknya. Jangan perpustakaan UIN, perpustakaan Fakultas Adab. Itu aja. Harus ada pembeda. Jangan seperti ada yang sama persis. Nggak ada beda-bedanya nama nganggur. Bayangkan sekian sama. Ada kasus-kasus. Cuma kan kita pintar itu menyelesaikan kasusnya kan. Dosen kan pintar. Karunia kan ke mahasiswa, karunia ke ilmuwan. Wah itu, kalau ke SPS itu jangan ya. Tidak boleh. Itu kebenaran. Oke, Bapak mau pikirannya kah? Nah, kali minggu depan kita pindah saja karena waktunya Bapak tidak memungkinkan karena rumah itu dikunci, Bapaknya. Rumah dikunci, anak masih kelas 1 SD, masih kecil, pasti nunggu jam 11 pulang, kagum sih soalnya ke SD kemana, nunggu jemput ke ayah. Jadi Bapak izin Bapak share saja banyak ini file ininya yang minggu depan kita pindah hari Selasa saja. Oke, kumaha Pan? Oke Pan? Siap. Kumaha kalau Ben? Lama Pan? Gimana kalau Ben semua itu? Lasir, bela kita kayak Bapaknya serius. Udah nggak usah. Nah ini hak ciptanya ya, nih masih banyak yang Bapak harus bahas ya. Objek yang dilindungi hak cipta itu masih banyak tuh. Ya, objek yang tidak dilindungi, pemegang hak cipta, tuh pemegang hak ciptanya ada dari pengecualian penggunaan wajar atau fair use. Tadi yang kata teman Anda. Oke, tidak ada pertanyaan. Ada yang nggak masuk hari ini? Siti, ya. Siti, kenapa ya Siti ya? Izin, bukan telat, izin nggak masuk. Cuma Alia. Oke, ada pertanyaan? Nanti bisa kan? Sudah mau setengah 12? Tidak ada ya, Bapak akhiri saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan salam. Wow, minggu depan Deza pastikan tempatnya. Kita